Tahu, di balik hiruk-pikuk kota modern, tersimpan warisan kuno yang mengubah cara kita memandang dunia. Banyak yang mengira peradaban maju baru dimulai beberapa abad lalu, tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Jauh sebelum universities megah di Eropa berdiri, sebuah pusat ilmu pengetahuan telah bersinar terang di Afrika Utara. Kita berbicara tentang Universitas Al-Qarawiyyin yang ada di Maroko, didirikan pada tahun 859 Masehi. Universitas ini adalah bukti hidup betapa ilmu pengetahuan sudah menjadi prioritas sejak ribuan tahun yang lalu. Bukan hanya sebagai universitas tertua yang masih terus beroperasi hingga hari ini, tapi ada fakta yang lebih menakjubkan lagi. Universitas ini didirikan oleh seorang wanita visioner bernama Fatimah Al-Fihri. Ya, seorang wanita di abad ke-9. Ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam peradaban dunia sudah ada sejak zaman dulu, mematahkan banyak stereotip modern. Namun, warisan dunia kuno tidak berhenti di situ. Mari kita bergeser ke India, tempat lahirnya konsep angka nol. Tanpa angka nol, matematika modern, fisika, hingga teknologi komputer yang kita gunakan setiap hari tidak akan pernah ada. Para matematikawan India kuno, seperti Brahmagupta, adalah arsitek di balik sistem bilangan yang menjadi fondasi peradaban digital kita. Mereka memahami konsep ketiadaan dan memberinya simbol. Sebuah lompatan intelektual yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita tengok peradaban Maya di Amerika Tengah. Jauh sebelum teleskop modern ditemukan, mereka adalah pengamat langit yang ulung. Dengan observasi mata telanjang dan perhitungan matematis yang rumit, mereka menciptakan kalender yang sangat akurat. Calendar Hop, mereka memiliki 365 hari, hampir sama persis dengan kalender Gregorian yang kita gunakan sekarang. Mereka mampu memprediksi gerhana dan pergerakan planet dengan presisi yang mengejutkan, membuktikan pemahaman mendalam mereka tentang kosmos. Dari sistem irigasi canggih di Mesopotamia yang mengubah gurun menjadi lahan subur, hingga filsafat dan demokrasi yang lahir di Yunani kuno, setiap peradaban meninggalkan jejaknya. Mereka membangun fondasi yang kokoh bagi dunia kita saat ini. Apa yang kita nikmati sekarang adalah hasil dari ribuan tahun inovasi, keberanian, dan rasa ingin tahu para pendahulu kita. Jadi, saat kita melihat reruntuhan kuno, ingatlah bahwa itu bukan sekadar tumpukan batu. Itu adalah monumen dari para jenius masa lalu, pengingat bahwa kebijaksanaan tidak lekang oleh waktu. Sejarah bukanlah sekadar cerita, melainkan cermin untuk masa depan. Dengan memahami dari mana kita berasal, kita bisa lebih bijak melangkah ke depan. Selanjutnya, pernahkah kamu bertanya-tanya, hewan apa yang paling cerdas di lautan? Mungkin kamu berpikir lumba-lumba atau paus. Tapi bagaimana kalau ada makhluk lain yang kecerdasannya seringkali diremehkan? Ya, kita sedang membicarakan gurita. Hewan yang terlihat seperti alien dari kedalaman laut ini ternyata menyimpan kecerdasan yang luar biasa. Gurita adalah salah satu invertebrata paling pintar di planet kita. Otaknya yang besar dan kompleks tersebar di seluruh tubuhnya, bahkan sampai ke 8 lengannya. Setiap lengan bisa berpikir dan bertindak secara mandiri. Bayangkan, punya 8 otak tambahan. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas rumit secara bersamaan. Seperti satu lengan mencari makan, sementara lengan lain menahan cangkang untuk berlindung. Fakta unik lainnya adalah gurita memiliki 3 jantung. 2 jantung memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lagi mengedarkannya ke seluruh tubuh. Dan darahnya bukan merah seperti kita, tapi biru. Ini karena darah mereka mengandung hemosianin, sebuah protein berbasis tembaga yang lebih efisien mengangkut oksigen dalam suhu dingin dan lingkungan rendah oksigen di dasar laut. Sekarang, mari kita bicara soal kecerdasannya. Para ilmuwan telah melakukan banyak penelitian, dan hasilnya sangat mencengangkan. Gurita terbukti bisa membuka tutup toples dari dalam maupun luar, bahkan yang paling sulit sekalipun. Mereka bisa menavigasi labirin yang rumit, memecahkan teka-teki, dan bahkan menggunakan alat. Ada rekaman gurita yang membawa tempurung kelapa untuk dijadikan benteng portabel. Cerdas sekali bukan? Lebih dari itu, gurita juga punya ingatan yang kuat. Mereka bisa mengenali wajah manusia secara individu. Dalam sebuah percobaan, 1 orang secara rutin memberi makan gurita, sementara orang lain selalu mengganggunya dengan tongkat. Tebak, apa yang terjadi? Gurita itu akan mendekat dengan ramah pada orang yang memberinya makan, tapi akan menyemprotkan air ke orang yang mengganggunya. Bahkan jika orang itu mencoba menyamar, mereka bisa menyimpan dendam. Beberapa penelitian bahkan menyetarakan tingkat kecerdasan kognitif gurita dengan anak manusia berusia 3 tahun. Mereka bisa menunjukkan rasa ingin tahu, kebosanan, dan bahkan punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang pemberani, dan ada juga yang suka bermain-main. Mereka akan bermain dengan mainan atau bahkan berinteraksi dengan penyelam hanya karena penasaran. Jadi, lain kali kamu melihat gurita, ingatlah bahwa kamu sedang melihat salah satu pikiran paling cemerlang di dunia hewan. Makhluk yang misterius, unik, dan sangat cerdas. Alam memang tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Beralih dari dunia fauna ke dunia flora, pernahkah kamu berjalan di tengah hutan
dan merasa seperti ada yang mengawasimu. Mungkin kamu benar, bukan oleh hewan, tapi oleh para penghuni diam hutan itu sendiri, yaitu pepohonan. Kita sering menganggap tumbuhan sebagai makhluk hidup pasif, hanya tumbuh, berfotosintesis, dan mati. Tapi bagaimana jika mereka punya dunia rahasia yang penuh komunikasi, strategi, dan bahkan kecerdasan? Selamat datang di jaringan komunikasi tersembunyi alam, sebuah internet versi dunia tumbuhan. Bayangkan ini, sebuah pohon akasia di sabana Afrika sedang diserang oleh kawanan serangga lapar yang memakan daunnya. Dalam keadaan terdesak, pohon ini tidak hanya diam pasrah, ia mulai melepaskan senyawa kimia volatil ke udara, sebuah pesan darurat yang tak terlihat oleh mata kita. Pesan ini melayang terbawa angin, mencapai pohon-pohon akasia lain di sekitarnya. Ini bukan sekadar bau biasa, ini adalah panggilan peringatan. Menerima sinyal bahaya ini, pohon-pohon tetangga segera bertindak. Mereka tidak bisa lari, tapi mereka bisa melawan. Dalam hitungan menit, mereka mulai memproduksi tanin dalam jumlah besar di daun mereka. Tanin ini adalah racun alami yang membuat daun menjadi pahit dan sulit dicerna oleh serangga. Akibatnya, para serangga yang menyerang harus pindah mencari makanan lain atau mati kelaparan. Sebuah sistem pertahanan kolektif yang luar biasa, diatur tanpa suara, tanpa gerakan yang terlihat. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada pohon akasia. Para ilmuwan telah menemukan bahwa banyak jenis tanaman lain, dari pohon mapel hingga tanaman tomat, juga memiliki kemampuan serupa. Mereka menggunakan jaringan akar dan jamur di bawah tanah, yang disebut jaringan mikoriza, untuk saling berbagi nutrisi dan informasi. Pohon induk bisa mengirimkan karbon ke anak-anaknya yang tumbuh di tempat teduh. Tanaman yang sekarat bisa mewariskan sumber dayanya kepada tetangganya. Ini adalah sistem kerjasama yang kompleks dan efisien, membuktikan bahwa hutan bukanlah sekadar kumpulan pohon individu, melainkan sebuah superorganisme yang saling terhubung. Jadi, lain kali kamu berada di alam, cobalah berhenti sejenak, dengarkan kesunyiannya. Mungkin di balik ketenangan itu, ada percakapan tak terdengar yang sedang berlangsung. Sebuah simfoni kimia yang menjaga keseimbangan kehidupan. Dunia tumbuhan jauh lebih dinamis dan cerdas daripada yang pernah kita bayangkan. Mereka adalah ahli strategi komunikator ulung dan penjaga kehidupan di planet ini. Dan yang terakhir, tahukah kamu otak manusia itu seperti pembangkit listrik mini? Ya, kamu tidak salah dengar. Setiap saat, otak kita menghasilkan listrik. Kalau semua listrik yang dihasilkan oleh jutaan sel saraf di dalam kepala kita dikumpulkan, energinya cukup loh untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Keren banget kan? Ini semua terjadi berkat aktivitas sel-sel otak yang disebut neuron. Mereka saling berkomunikasi menggunakan sinyal listrik, menciptakan jaringan super canggih di dalam kepala kita. Setiap kali kamu berpikir, merasakan sesuatu, atau bahkan menggerakkan jari, itu adalah hasil dari badai listrik kecil yang terjadi di otakmu. Jutaan sinyal listrik melesat dari satu neuron ke neuron lainnya dalam hitungan milidetik. Kecepatannya luar biasa. Proses ini yang memungkinkan kita untuk belajar, mengingat kenangan, dan melakukan segala aktivitas sehari-hari. Jadi, pada dasarnya, kepala kita ini penuh dengan kabel-kabel hidup yang super kompleks dan efisien. Nah, yang lebih menakjubkan lagi, otak kita tidak pernah benar-benar istirahat. Bahkan saat kita tertidur lelap, otak tetap sibuk bekerja. Saat tidur, otak melakukan tugas-tugas penting seperti membereskan file ingatan, membuang racun yang menumpuk seharian, dan mempersiapkan tubuh untuk hari berikutnya. Inilah mengapa tidur yang cukup sangat vital untuk kesehatan otak dan tubuh kita. Aktivitas listrik di otak saat tidur ini bisa kita lihat melalui alat yang disebut EEG. Pola gelombang otaknya berbeda, tapi tetap aktif. Jadi, dari menyalakan lampu kecil hingga memproses mimpi, otak kita adalah organ yang luar biasa. Semua ini membuktikan bahwa tubuh manusia adalah mesin biologis paling canggih yang pernah ada di alam semesta. Kita adalah keajaiban berjalan yang ditenagai oleh listrik dari dalam diri kita sendiri. Coba bayangkan, teknologi secanggih apapun belum ada yang bisa meniru kompleksitas dan efisiensi otak manusia. Lain kali kamu melihat lampu, ingatlah bahwa ada kekuatan serupa, bahkan lebih hebat di dalam dirimu sendiri. Teruslah belajar hal baru, jaga kesehatan, dan beri otakmu nutrisi yang baik, karena kamu sedang merawat sebuah superkomputer biologis yang tak ternilai harganya. Sungguh sebuah fakta yang membuat kita semakin menghargai betapa istimewanya diri kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu fakta menakjubkan yang ada di dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.